semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Temanya mempercayai Bapa. Teks ini bermasalah karena kok Tuhan minta pengorbanan anak? Supaya nanti kalau ada yang tanya teman-teman bisa jawab. Kita mau lihat konteksnya. Di zaman itu, di Kanaan, di Mesopotamia, di Timur Tengah waktu itu, pengorbanan anak itu biasa. Ada banyak agama yang mengorbankan anak. Dulu saya pernah bahas kan, dewa Molok yang minta pengorbanan anak perawan. Seperti itu. Jadi yang dibakar di atas mezbah itu anak manusia, bukan binatang. Kalau kita baca ini dan kaget, Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan, ya karena kita udah di zaman sekarang. Tapi di dalam konteks zaman itu bukan sesuatu yang aneh mempersembahkan anak. Mempersembahkan manusia itu bukan sesuatu yang aneh. Tapi Abraham gak pernah diminta Tuhan untuk melakukan itu sebelumnya. Abraham pasti sering melihat suku-suku yang lain. Dan kita mau lihat sebenarnya apa yang sedang Allah lakukan. Dengan meminta kepada Abraham, pergi ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Kalau kita lihat tadi, ayat 2, kata yang dipakai oleh Tuhan, "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Ada Tuhan memang tahu bahwa Abraham hanya punya Ishak. Sebelum ini ada Ismail. Abraham punya Ismail, tapi sebelum perikop ini, Ismail diusir. Karena Sarah meminta untuk Hagar dan Ismail diusir. "Ambillah anakmu yang tunggal itu." Dan seolah-olah belum dramatis, Tuhan bilang, "Yang engkau kasihi." Jadi Tuhan tuh tahu, anakmu kan tinggal satu ya. Kalau dengan bahasa lain begini, "Bram, ya Tuhan, anakmu tinggal satu kan? Ya Tuhan. Kamu sayang banget kan? Ya Tuhan. Nah, aku minta tuh. Anakmu yang tinggal satu itu dan yang kamu sayang banget, aku minta. Besok ya, bawain ya, anterin ya.
Aku minta anakmu yang satu aja dan yang kamu sayang itu. Kita enggak lihat Abraham menjawab bagaimana. Ayat 2 langsung lanjut ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Besoknya, ini Abraham enggak jawab Tuhan, Abraham cuma diam aja. Enggak dicatat Abraham jawabnya gimana. Tapi besoknya pagi-pagi, artinya Abraham bangun langsung dia lakukan yang Tuhan minta. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang satu kata ini. Trust. Tahu kata trust artinya apa? Percaya. Trust adalah kepercayaan atau keyakinan yang kita miliki terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi kalau kita yakin akan seseorang, itu namanya trust. Kita percaya kepada Tuhan. Teman-teman percaya Tuhan? Seberapa percaya teman-teman akan Tuhan? Apakah teman-teman trust kepada Tuhan? Kepercayaan atau keyakinan yang kita miliki terhadap seseorang atau sesuatu. Kita bisa yakin kepada Tuhan, kita juga bisa trust kepada sesama kita. Anak-anak biasanya bertumbuh dengan trust kepada orang tuanya. Bagi anak, biasanya orang tuanya itu adalah pahlawannya. Kenapa? Karena yang memberi dia makan, yang memberi dia perlindungan, yang memberi dia keamanan, yang memberi dia kesenangan. Orang tua adalah sosok pertama yang dipercayai oleh anak. Abraham dan Ishak juga begitu. Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham bilang, Tuhan yang akan menyediakan. Dan Ishak percaya. Artinya Ishak punya trust kepada Abraham. Ishak meyakini kata-kata bapaknya. Nah, kalau kita trust, kita yakin akan apa yang dikatakan oleh yang kita percayai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin kepada apa yang Tuhan katakan. Kalau kita percaya kepada orang tua, kita yakin akan apa yang orang tua katakan. Anak kecil yang masih polos, yakin betul orang tuanya ngomong apa. Karena itu salah satu tips untuk parenting adalah jangan suka bohongin anak. Nakut-nakutin dengan bohongin. Jangan pergi ke tempat gelap, nanti ada setan di situ. Dalam budaya Asia ada banyak kesalahan dalam mendidik anak. Salah satu kesalahan adalah dengan menakut-nakuti anak supaya anaknya diam. Kalau anaknya rewel, dia bilang nanti digondol genderuwo gitu. Lagu anak-anak aja kita salah. Apa? Nina bobo, oh Nina bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu udah salah itu. Itu lagunya udah salah. Emang kalau orang bobo nggak digigit nyamuk? Malah bobo digigit nyamuk. Kalau kita bohongin anak akan percaya. Kenapa? Karena dia belum punya kemampuan untuk memilah apa yang disampaikan kepadanya. Dan juga karena secara alamiah anak menaruh trust kepada orang tuanya. Karena itu jangan bohongi supaya ketika dia mulai mengerti, dia akan tahu, oh ya selama ini orang tua saya memang gak pernah bohongi saya. Kita seringkali di Indonesia ketika mulai dewasa, ya ternyata aku dibohongin ya selama ini sama papa mama saya. Kemudian anak sampai pada kesadaran itu, ketika itulah dia akan melepaskan diri dari orang tuanya. Dan dia mulai percaya teman-temannya. Kenapa anak bermasalah di remaja? Karena orang tua sering bohongin waktu kecil. Ketika dia mulai remaja, dia mulai sadar, oh aku dibohongin selama ini. Dan setelah remaja dia gak mau dengar lagi orang tua ngomong apa. Karena waktu kecil dibohongin. Masuk akal gak? Masuk akal ya. Jadi yang masih punya anak kecil, ingat, jangan bohongin. Kalau marah, marah aja. Trust, teman-teman. Trust itu mahal sekali. Tapi banyak orang tua menyia-nyiakan kepercayaan anaknya dengan membohongi mereka sejak kecil. Apalagi sampai bohongi untuk eksploitasi. Itu jahat sekali.
Karena itu Dream House harus bekerja lebih keras mengkampanyekan, jangan bohongi anak. Bukti bahwa anak merasa dibohongi adalah ketika dia remaja. Buah dari kebohongan kita selama anak masih kecil akan kita petik ketika dia remaja. Dia lebih dengar teman-temannya daripada kita. Trust, teman-teman, ada beberapa hal penting yang kita bisa renungkan dalam mempercayai. Dalam trust. Abraham percaya mutlak kepada Allah. Ishak percaya kepada Abraham yang takut akan Allah. Di dalam trust, teman-teman, ada beberapa poin. Yang pertama adalah reliability. Trust, teman-teman, untuk mendapatkan trust, kita harus reliable. Bisa diandalkan. Bisa jadi tempat sandaran. Ketika butuh sandaran, kita ada di situ. Nah, Tuhan itu reliable untuk kita trust. Tapi kalau kita mau mendapatkan trust, kita harus memberi diri kita reliable, dapat diandalkan. Kata-kata kita dapat diandalkan, tindakan kita dapat diandalkan. Ketika dibutuhkan, ketika ditanya, kita bisa jawab. Anak-anak paling senang ketika pertanyaannya dijawab. Betul enggak? Para orang tua. Punya anak yang suka bertanya, itu anugerah. Karena kalau punya anak suka bertanya, orang tuanya jadi suka belajar. Tapi banyak orang tua di Asia juga menghancurkan anugerah itu, membuang anugerah itu. Dengan memarahi anaknya. Apaan sih nanya-nanya terus? Itu kita sedang membuang anugerah. Kalau anak bertanya, artinya saatnya bagi orang tua belajar. Tapi kenapa kita harus belajar untuk memberi jawaban yang benar kepada anak? Karena jawaban kita itu adalah pertanda reliability kita. Kalau kita nggak bisa jawab, terus-terusan nggak bisa jawab, atau malah kita hentikan dia bertanya, anak akan menganggap kita tidak reliable. Dan kalau kita sudah dianggap tidak reliable, dia tidak akan trust, tidak akan dengarkan lagi. Orang nanya kayak gitu aja nggak bisa jawab. Memang kita nggak selalu bisa jawab. Ketika kita belum bisa jawab, jangan berbohong. Bilang, bentar ya, Papa belum tahu. Nanti kita belajar sama-sama, kita cari tahu. Trust cannot be earned without reliability. Kita nggak bisa dapatkan trust tanpa memberi diri kita reliable. Kenapa? Karena orang yang dipercaya adalah orang yang diandalkan. Dalam hubungan orang tua dan anak akan melihat kita reliable atau tidak. Dalam hubungan di tempat kerja, kita akan dilihat kita reliable atau tidak. Dikasih tanggung jawab bisa lakukan atau tidak. Kalau kita nggak reliable, kita nggak akan dipercaya. Reliability, teman-teman, trust itu butuh reliability. Dan kemudian trust itu juga berkaitan dengan integritas, integrity. Ketika kita mempercayai seseorang, kita percaya bahwa mereka akan bertindak dengan ketulusan dan keadilan. Nah, ketika kita reliable, memberi diri kita reliable, kita juga harus memberikan integrity. Artinya, orang yang dipercaya itu akan bertindak adil. Tidak akan mengeksploitasi, tidak akan memanfaatkan, memanipulasi. Orang tua dan anak hubungannya itu kan hierarkis. Orang tua hubungannya di atas. Anak melihat ke atas kepada orang tua, tunduk. Bahwa anak tunduk kepada orang tua, itu natural, teman-teman. Gak perlu kita paksa untuk tunduk. Anak akan dengan natural tunduk kalau orang tuanya dipercaya. Kalau orang tuanya bisa dipercaya, anak akan dengan natural tunduk. Bahkan bukan hanya tunduk, dia akan kagum. Kenapa? Karena orang tuanya reliable dan juga adil, punya integritas. Nah, karena itu parah sekali kalau kita lihat orang tua ngajarin anak untuk nyelak antrian. Antri gitu kan, malah mamanya yang ngajarin untuk, kita lewat sini aja, lebih cepat. Karena itu menghancurkan integritas, pemahaman anak tentang integritas, tentang keadilan. Anak sejak kecil harus belajar adil
lewat teladan orang tuanya yang punya integritas. Nah, integriti teman-teman. Kalau kita mau dipercaya, kita harus tunjukkan bahwa kita punya integritas. Adil, benar, lurus. Untuk mendapatkan trust, reliable, dan punya integritas. Artinya integritas di sini tulus dan adil. Itu poin yang penting. Jujur, tulus, adil. Kalau kita nggak bisa tunjukkan itu kepada anak, kita akan susah dapat trust dari anak. Itu penting sekali. Makanya orang tua kalau berantem di depan anak, itu udah integritasnya udah hancur. Lalu poin berikutnya, vulnerability. Ketika mempercayai seseorang, kita membuka diri kita secara emosional terhadapnya dan menerima resiko bisa dimanfaatkan atau bahkan dikhianati. Ketika kita trust seseorang, ini dari pihak kita yang memberi trust. Jadi kalau kita memberi trust kepada orang, kita membuka diri kita menjadi vulnerable. Vulnerable itu artinya rentan, ringkih, rapuh. Kita jadi lemah. Karena kita mempercayai. Anak-anak itu lemah. Anak-anak itu vulnerable. Mereka lemah, bodoh. Belum pintar. Bukan bodoh, belum pintar, belum belajar kan. Karena itu ketika anak memberi trust kepada orang tua harus sadar anak itu vulnerable. Sehingga yang menerima trust itu harus menjaga sedapat-dapatnya untuk tidak membuat yang memberi trust itu merasa dikhianati atau dimanfaatkan. Dalam hubungan teman-teman, ketika kita percaya, kita menjadi vulnerable. Ini harus sadar. Ketika kita percaya, kita vulnerable, kita lemah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita vulnerable. Kita lemah di hadapan Tuhan. Tuhan kita sangat bisa dipercaya, sangat reliable, karena Dia bukan hanya menghargai vulnerability kita, Dia memberi dirinya menjadi vulnerable, menggantikan kita. Dia datang dan menempati posisi kita yang vulnerable. Dia menjadikan dirinya lemah seperti kita, supaya kita jadi kenal Dia. Street contact adalah memberi diri kita, menjadikan diri kita vulnerable. Sama dengan anak-anak yang di jalan. Ketika kita datang ke jalan bawa makanan, bagi-bagi makanan, kita menempatkan diri kita superior, di atas. Kita yang ngasih. Kita di atas, kita ngasih. Dan anak-anak orang-orang itu terima sebagai yang inferior. Kita yang punya kuasa. Kita yang tentukan. Kamu harus gini ya. Tapi street contact, kita datang dan duduk di pinggir jalan dengan mereka, menjadikan diri kita sama vulnerable-nya. Menjadikan diri kita sama seperti mereka, tapi bukan mereka. Itu yang Yesus lakukan. Sehingga kita bisa trust kepada Bapa karena Yesus memberi dirinya vulnerable untuk kita. Dalam hubungan kita dengan anak-anak juga. Ketika kita dipercaya, kita harus belajar untuk memahami vulnerability anak-anak kita. Anak-anak kan kadang-kadang aneh-aneh itu permintaannya, susah dipahami. Maunya apa? Kadang-kadang anak rewel, merengek. Kita lagi capek kerja, anak merengek. Jadi marah kan, seperti itu. Tapi jangan langsung marah. Kenapa? Karena anak itu vulnerable. Ketika dia melakukan sesuatu yang sepertinya menjengkelkan, kita harus ingat dia di pihak yang lemah. Kalau kita tindas dia akan hancur. Karena dia vulnerable. Yang perlu dilakukan adalah seperti yang Tuhan lakukan. Manusia gak bisa mencapai Tuhan dengan perbuatan baiknya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menjadi sama dengan manusia. Supaya manusia lihat seberapa besar kasih Tuhan. Ketika anak-anak gak bisa dipahami,
kita merendahkan diri kita untuk mencoba memikirkan seperti yang anak pikirkan. Ini yang banyak orang tua gagal lakukan, berpikir seperti yang anak pikirkan. Banyak manusia gagal memahami vulnerability anak-anaknya. Lebih berhasil memahami vulnerability binatang peliharaan daripada vulnerability anak. Iya kan? Kacu udah paham banget kan kalau siapa anjingnya namanya siapa? Mili kayak gimana apa udah ngerti banget kan? Mengerti bahasa anjing. Karena dia menempatkan dirinya sama dengan anjing. Untuk mengerti anjing, kita harus menempatkan diri kita di level berpikirnya anjing. Kami menempatkan diri kami untuk memahami level berpikirnya Tata, kucing. Kalau pelihara kucing, mau paham kucingnya kayak gimana, kita harus tundukkan diri kita, intelijensia kita, selevel dengan kucing supaya paham meongnya ini apa. Kalau kita mau dapat trust, kita harus memahami vulnerability. Kita yang diberi trust, kita harus memahami vulnerability orang yang mempercayai kita. Gembala dengan jemaat juga seperti itu. Untuk dapat trust dari jemaat, gembala harus memahami vulnerability-nya gitu. Tuhan minta Abraham, anakmu yang tunggal, yang kamu sayang, kasih aku ya. Abraham bilang kepada Ishak, Tuhan akan sediakan. Tuhan akan sediakan. Nah, Abraham percaya sekali Tuhannya reliable. Abraham percaya sekali Tuhannya fair, adil. Tuhan gak akan memanfaatkan vulnerability-ku. Abraham percaya sekali. Tuhan gak akan eksploitasi dia. Kenapa kita benar-benar harus memerangi eksploitasi kepada anak? Karena eksploitasi kepada anak bukan hanya menghancurkan trust si anak kepada orang tuanya, tapi eksploitasi terhadap anak akan menghancurkan gambaran Tuhan pada anak-anak. Kenapa? Karena orang tua itu adalah sosok Tuhan bagi anak. Kalau sosok Tuhan yang dia lihat itu mengeksploitasi dia gak bisa percaya Tuhan. Dia akan susah percaya sama Tuhan. Supaya umat bisa percaya, Yesus Kristus harus ditampilkan sebagai yang reliable, yang adil, yang memahami vulnerability kita. Dan Yesus Kristus dengan sempurna menampilkan dirinya demikian. Dia bisa dipercaya, dia adil, dia mati di kayu salib. Karena itu orang Kristen, kalau kita mau memenangkan jiwa-jiwa dengan benar, teman-teman, bukan hanya bawa orang ke gereja, tapi memenangkan jiwa-jiwa bawa kepada Kristus, kita harus menampilkan Kristus dalam pelayanan kita. Kalau kita nggak mau berkorban, kita nggak akan menangkan jiwa-jiwa. Jadi gimana? Pelayanan Dream House nggak akan berhasil kalau nggak ada semangat rela berkorban. Karena tanpa rela berkorban, kita nggak akan dapat trust. Pelayanan kita kepada orang miskin, orang lain, pelayanan kepada orang lain tidak akan pernah berhasil kalau kita nggak dapat kepercayaannya. Untuk mendapat kepercayaannya hanya bisa dengan pengorbanan. Vulnerability. Memahami bahwa yang kita tolong ini vulnerable. Dan kita menghargai vulnerability-nya. Dan kita tolong dengan merendahkan diri kita berkorban seperti itu. Komunikasi. Trust itu diperkuat lewat komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi bukan asal komunikasi. Komunikasi yang bohong ya bukan komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang jelas dan jujur membantu membangun kepercayaan dan pemahaman. Nah, kita lihat Tuhan dengan Abraham. Tuhan bilang, Tuhan tahu Abraham sayang sama Ishak. Tuhan tahu cuma ada Ishak aja. Tuhan minta Abraham pergi ke gunung. Tuhan minta Abraham persembahkan Ishak. Ayat 9, coba kita lihat Kejadian 22 ayat 9.
Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham mempertaruhkan kepercayaan Ishak kepadanya. Dengan mempercayai Tuhan, Abraham mempertaruhkan trust Ishak kepadanya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ishak bingung sekali. Bapak mau apa? Udah ikat, ambil pisau. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan tahu Abraham sayang sama Ishak. Tuhan tahu Abraham hanya punya Ishak. Tuhan minta Ishak. Abraham percaya nomor satu adalah kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Itu Abraham percaya sepenuhnya. Teman-teman, hati Tuhan. Kalau kita percaya hatinya Tuhan itu baik, kita akan bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan ketika Tuhan minta sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Tuhan tahu aku sayang Ishak. Tuhan tahu Ismail udah diusir, aku hanya punya Ishak. Tuhan janji keturunanku akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Tuhan minta Ishak sekarang. Wah, bakal ada mujizat nih. Itu yang Abraham pikirkan. Abraham di dalam kepalanya akan ada mujizat. Akan ada mujizat yang Tuhan kerjakan lewat peristiwa ini. Karena itu oke, jalan Tuhan. Mau gimana? Potong Tuhan, potong. Lalu Tuhan bilang stop. Udah. Cukup. Aku udah paham. Lalu Abraham lihat ke belakang, ada domba nyangkut di belukar. Dan Abraham bilang, Tuhan menyediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Trust itu mahal sekali. Untuk dipercaya itu mahal. Untuk mempercayai juga tidak mudah. Yang percaya kepada Tuhan boleh angkat tangan? Siapa yang percaya kepada Tuhan? Semua bilang percaya Tuhan. Nah, buktinya apa? Percaya sama Tuhan. Teman-teman mau buktikan bahwa teman-teman percaya Tuhan? Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk buktikan, teman-teman mau? Bisa buktikan nggak teman-teman percaya sama Tuhan? Saya mau kasih kesempatan sekarang untuk teman-teman buktikan teman-teman percaya sama Tuhan. Sekarang saya mau beri kesempatan untuk teman-teman buktikan teman-teman percaya sama Tuhan. Mau nggak? Saya kasih kesempatan untuk teman-teman buktikan teman-teman percaya sama Tuhan. Coba lihat bacaan kita tadi. Bagaimana Abraham buktikan kepada Tuhan bahwa dia percaya sama Tuhan? Bagaimana Abraham buktikan bahwa dia percaya sama Tuhan? Dia memberikan yang satu-satunya padanya yang dia sayangi. Saya kasih kesempatan sekarang untuk buktikan kepada Tuhan. Teman-teman percaya sama Tuhan. Dengan memberikan yang paling berharga pada teman-teman. Kepada Tuhan. Teman-teman, yang paling berharga bagi teman-teman sekarang ini apa? Biar spesifik, satu benda aja. Satu benda yang paling mahal, paling berharga bagi teman-teman. Bisa nggak kalau saat ini Tuhan minta yang paling mahal, paling berharga dari teman-teman kasih nggak? Kalau begitu teman-teman belum trust sama Tuhan. Jujur aja kalau gitu kita belum trust sama Tuhan. Banyak orang Kristen mengatakan percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sebenarnya. Tuhan bukan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Tuhan minta Abraham mempersembahkan hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan teman-teman, hari ini kita menemukan kebenarannya. Ternyata kita belum percaya sama Tuhan. Ada amin? Harus amin, itu memang belum percaya kok teman-teman. Iya kan? Jujur aja. Teman-teman, kita terbiasa khotbah itu harus aminin berkat, aminin apa gitu. Sekali-sekali aminin dengan jujur dong kebenaran. Amin. Belum percaya kan sama Tuhan kan? We have not trusted God yet.
Ternyata firman hari ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua belum percaya kepada Tuhan. Setidaknya seperti Abraham percaya. Makanya Abraham disebut bapa orang percaya karena dia percayanya kayak gini. Gak usah nyanyi aku percaya sama Tuhan. Kalau gak bisa berikan yang terbaik kepada Tuhan, yang paling mahal kepada Tuhan. Merasa dipermalukan? Merasa dihina oleh saya? Bahwa kita semua belum percaya sama Tuhan? Kalau teman-teman gak mau merasa dihina, buktikan setidaknya dengan persembahan teman-teman hari ini. Trust itu adalah kalau hanya kata-kata, itu gak ada artinya. Itu namanya GOMBAL. Gombal. Ya, gombal. Gak ada artinya. Trust itu harus dibuktikan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita tunduk sama Tuhan. Kita beri yang terbaik sama Tuhan. Sama juga kita mau anak-anak kita tunduk sama kita, Tuhan juga mau kita percaya sama Tuhan seperti itu. Ketika kita datang kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan yang kita percayai. Dan kemudian karena kita percaya sama Tuhan, kita buat diri kita dapat dipercaya oleh jiwa-jiwa yang kita layani. Amin teman-teman. Mau begitu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya berikan waktu bagi kita untuk berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya karena saya tidak layak untuk Tuhan. Ampuni saya karena saya belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ampuni saya karena hidup saya penuh dengan kekhawatiran dan saya tidak mengandalkan Tuhan daripada yang lain. Ampuni saya Tuhan. Saya mau belajar dari Abraham hari ini. Saya mau belajar dari Abraham yang memberikan yang dikasihinya satu-satunya kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong kami. Kami bertobat hari ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang kami kasihi. Engkaulah yang paling berharga bagi kami. Tidak ada yang lebih daripada Engkau. Karena Engkau telah memberikan anak tunggal-Mu mati di kayu salib bagi kami. Ampuni kami yang selama ini mengatakan percaya tapi sesungguhnya kami tidak percaya. Ampuni kami yang selama ini mengatakan kami mengikuti Engkau tapi sebenarnya kami tidak taat kepada Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh memperbaharui perjanjian kami dengan Tuhan. Perjanjian kasih karunia itu. Bahwa kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena kami percaya sepenuhnya, kami mau taat dan tunduk sepenuhnya kepada Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Dalam nama Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Sekali lagi kita katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus